Louis Vuitton adalah merek fashion mewah paling berharga di dunia. CEO-nya, Bernard Arnault, juga merupakan orang terkaya kedua di dunia dengan kekayaan bersih sekitar 180 miliar dolar. Melihat kesuksesan ini, kalian tidak akan pernah menduga bahwa perusahaan ini didirikan oleh seorang pria yang menjadi tunawisma di masa remajanya, tidak mengenyam pendidikan dan tidur di hutan. Louis Vuitton adalah kisah nyata dari miskin menjadi kaya. Namun, perusahaan tersebut juga akan menjadi sasaran pengambil alihan yang tidak bersahabat, tuntutan hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah kontroversi lainnya. Ini adalah kisah gila Louis Vuitton dan bagaimana sebuah bisnis keluarga berkembang menjadi salah satu merek paling kuat di dunia. Louis Vuitton lahir pada tahun 1821 dan tumbuh dengan bekerja di pertanian keluarganya di Prancis, di sebuah desa kecil yang bernama Ancay. Mereka tidak mempunyai listrik dan tidak ada air mengalir. Ayahnya Louis Saphir adalah seorang petani, sedangkan ibunya yang bernama Corinne membuat topi untuk membantu menghasilkan uang tambahan. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Louis pernah mengenyam pendidikan. Sekolah terdekat berada di desa yang berjarak 6 mil jauhnya, dan diyakini dia bekerja paruh waktu di pertanian keluarganya tanpa belajar membaca ataupun menulis. Louis akan bekerja di ladang setiap hari dari senja hingga fajar, hanya untuk menghasilkan makanan yang cukup untuk membantu memberi makan keluarganya. Tentu saja, keluarga Vuitton sedang mengalami kesulitan keuangan, dan Louis muda dilahirkan dalam situasi yang seharusnya membuat dia tidak bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan kemudian, segalanya menjadi lebih buruk ketika ibu Louis meninggal ketika Louis baru berusia 10 tahun. Dan ayahnya segera menikah lagi dengan wanita lain. Namun, ibu tiri Louis yang baru sangat mengontrol dan manipulatif terhadap Louis. Dan Louis terus-menerus bertengkar dengannya. Maka, ketika dia baru berusia 13 tahun, dia kabur dari rumah dengan rencananya pergi ke Paris. Dia menyelinap keluar di tengah malam, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hanya ada satu masalah, Paris berjarak 225 mil, dan Louis tidak punya uang ataupun makanan. Jadi dia terpaksa berjalan di jalanan tanah hampir setiap malam. Dia tidur di hutan dengan perut kosong dan hanya menggunakan jubah untuk menghangatkannya. Setiap kali dia bertemu dengan desa baru, dia akan melakukan pekerjaan serabutan dengan imbalan makanan ataupun koin. Namun, dana yang tersisa tidak cukup, jadi dia terus tidur di hutan atau dimanapun dia bisa berlindung pada malam itu. Melalui berbagai pekerjaan serabutan ini, Louis dapat memperoleh keterampilan dari para pengrajin, dan dia belajar cara bekerja dengan logam, batu, kain, dan kayu. Kumpulan berbagai keterampilan ini nantinya akan mengubah hidupnya. Namun, pada kondisi seperti ini, perjalanan menjadi lambat. Butuh 3 tahun untuk mencapai ke Paris. Tidak lama setelah tiba di Paris, Louis mendapatkan pekerjaan magang sebagai pembuat dan pengepakan kotak. Pembuat kotak akan membuat kotak dengan ukuran khusus untuk klien, serta mengemas dan membongkarnya setiap kali klien akan melakukan perjalanan. Pekerjaan ini memungkinkannya bertemu dengan banyak orang dari kalangan atas yang mencari bagasi khusus untuk perjalanan mereka. Louis bekerja di sini selama beberapa tahun, mempelajari kerajinan tersebut dan bekerja sekeras yang dia bisa. Faktanya, pada tahun 1851, permasyuri Prancis menjadi pelanggannya dan memperhatikan keahliannya yang bagus. Dia menunjukkan sebagai pembuat kotak dan pengepakan pribadinya. Bagi sebagian besar pembuat kotak, ini akan menjadi penghargaan tertinggi yang pernah diraih seseorang dalam karirnya. Louis telah berubah dari seorang remaja tunawisma yang tidak punya apa-apa, menjadi sekarang bekerja di pekerjaan bergengsi di kalangan bangsawan. Itu sendiri merupakan pencapaian yang sangat besar, namun Louis Vuitton memiliki visi yang lebih besar untuk masa depannya. Setelah menikah saat berusia 33 tahun, Louis menggunakan tabungannya untuk memulai bisnisnya sendiri dan membuka bengkel pembuatan kotaknya sendiri di Paris untuk mulai menjual produknya sendiri. Kamu tahu, Louis telah memperhatikan adanya cacat besar pada bagasinya pada hari itu. Seluruh kotaknya terbuat dari kulit dan bagian atasnya berbentuk kubah bulat, sehingga air hujan dapat mengguyur bagian atas bagasinya. Permasalahan utamanya adalah tidak mungkin untuk menumpukannya, sehingga
pengepakan harus membawa kotak-kotak tersebut satu persatu. Louis mulai bereksperimen dengan berbagai bahan untuk digunakan dan menemukan bahwa kanvas lebih ringan, tahan lama, dan lebih tahan air, yang berarti batannya bisa saja memiliki bagian atas yang rata. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih efisien karena sekarang dimungkinkan untuk menumpukan dalam satu tumpukan dan mengemas beberapa koper sekaligus. Dan koper tersebut juga lebih kompak. Desain koper baru Louis membawa awal mula koper modern. Pada titik ini, Louis telah membangun reputasi profesionalnya serta koneksi di kalangan kelas atas. Jadi begitu dia meluncurkan lini produk koper barunya, langsung meraih kesuksesan. Ia bahkan membuat katalog Louis Vuitton sehingga pelanggan dapat melihat produk-produk yang ia miliki dan membuat produk tersebut sebelum mengirimkannya ke rumah mereka dalam waktu 2 tahun. Setelah membuat koper barunya, koper tersebut dianggap sebagai aksesoris yang elegan dan wajib dimiliki di kalangan orang kaya karena koper tersebut menjadi simbol status dan merek tersebut menjadi sangat populer sehingga menerima pesanan dari seluruh dunia. Ia bahkan mulai menerima perintah dari para bangsawan hingga ke Mesir. Pada tahun 1859, Louis memperoleh keuntungan yang cukup untuk menyewa tim pengrajin untuk membantu memenuhi pesanan. Dia membuka bengkel baru di luar Paris dan mempekerjakan 20 karyawan. Pada saat itu, semakin banyak orang yang mulai melakukan perjalanan dengan kereta api dan perahu. Jadi, jumlah pelanggan potensialnya meningkatkan secara eksponensial. Bepergian bukan lagi hobi yang eksklusif. Bagi orang kaya, masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat kini membutuhkan koper berkualitas tinggi. Tampaknya, Louis telah berhasil dan akan terus sukses seumur hidupnya. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Prancis sedang menuju ke arah perang dan tragedi akan kembali menimpa Louis Vuitton. Pada tahun 1870, ketika Louis berusia 49 tahun, Perang Prancis-Prusia pecah. Louis harus meninggalkan rumahnya dan tinggal di tempat penampungan yang sempit bersama ribuan orang lainnya. Persediaan makanan sedikit, dan dia mengkhawatirkan nyawanya. Ketika Louis kembali ke tokonya pada tahun 1871, semuanya hancur. Jendela-jendelanya hancur, peralatan-peralatannya dicuri, dan ia kehilangan semua yang telah ia hasilkan dengan susah payah. Namun alih-alih menyerah, dia memutuskan untuk menggunakan tabungannya untuk membangun kembali bisnisnya dan bersumpah bahwa bisnisnya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan banyaknya orang yang mengungsi akibat perang, ada lebih banyak lagi toko-toko kosong yang tersedia untuk disewakan di seluruh kota. Jadi Louis Vuitton memanfaatkan hal ini dengan membuka toko barunya di lokasi aristokrat yang jauh lebih kaya di Paris. Lokasinya sempurna karena letaknya tepat di sebelah stasiun kereta api dan The Grand Hotel, sehingga wisatawan yang membutuhkan bagasi baru tidak perlu mengambil bagasi baru, perlu pergi jauh untuk menemukan toko Louis Vuitton. Pada tahun 1872, ia mengeluarkan tas berdesain baru yang terbuat dari kanvas krem dengan garis-garis. Ini menjadi sangat populer dan orang-orang senang memamerkan gaya modernnya. Banyak merek lain yang mencoba meniru gayanya, namun tasnya memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga pelanggan masih menyukai tas Louis Vuitton. Selama 20 tahun berikutnya, Louis terus bekerja di toko barunya di Paris ini, hingga kematiannya ketika ia berusia 70 tahun. Namun warisan mampu bertahan melalui putranya yang bernama Georges, yang mengambil alih bisnis keluarganya. Georges berupaya memperluas merek secara global, seperti membuka toko populer di London. Pada saat itu, koper Louis Vuitton begitu populer sehingga banyak pembuat kotak lainnya mulai membuat barang palsu. Maka pada tahun 1896, Georges Vuitton mengeluarkan monogram LV yang sekarang menjadi ikon agar lebih sulit untuk disalin. LV tersebut adalah inisial ayahnya. Untuk menghormati orang yang memulai merek tersebut, ia juga mendapatkan ide untuk menambahkan kunci baru yang revolusioner pada bagasi agar pencuri tidak dapat mengambilnya. Pada tahun 1900-an, perusahaan mempunyai 1000 karyawan dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Seluruh karyawannya dilatih dalam waktu yang sangat lama agar menjadi ahli pembuat kotak. Bahkan hingga saat ini, karyawan Louis Vuitton berlatih selama 18 bulan hingga 2 tahun sebelum mereka dipercaya untuk membuat sendiri salah satu produknya. Perusahaan ini juga mulai berekspansi ke lini produk baru berkat ikon fashion lainnya, yaitu Coco Chanel. Pada tahun 1925, ia memesan tas tangan kecil berbentuk kubah. Pada awalnya,
Ini adalah desain yang dia buat secara pribadi. Namun, produk tersebut kemudian diproduksi secara massal dan diberi nama Alma. Hal ini sukses besar, sehingga Louis Vuitton mulai membuat lebih banyak tas kulit berukuran kecil seperti Capalli, Speedy, dan Noe. Sebelum Louis Vuitton, tas tangan sering dianggap tidak elegan dan besar. Namun, perusahaan memainkan peran besar dalam membuat tas terlihat lebih modis. George Vuitton meninggal pada tahun 1936 dan perusahaan tersebut diserahkan kepada putranya yang bernama Gaston Louis. Namun, Gaston mengambil alih perusahaan tersebut pada saat yang sangat sulit karena hanya dalam beberapa tahun Prancis sekali lagi menuju ke arah perang. Selama Perang Kedua, kontrak dibatalkan dan Gaston terpaksa menutup pabrik Louis Vuitton. Paris kembali dikepung. Satu-satunya cara Gaston Vuitton dapat menyelamatkan bisnisnya adalah dengan berkolaborasi dengan Nazi Jerman. Seorang penulis bernama Stefani Bonvicini menulis sebuah buku berjudul Louis Vuitton A French Saga. Selama penelitian terhadap arsip perusahaan, dia bertanya apakah dia dapat melihat catatan dari Perang Dunia Kedua. Segera perwakilan dari perusahaan berusaha untuk tidak menunjukkan informasi tersebut kepadanya. Mereka mengklaim bahwa semua dokumen dari tahun 1930 hingga 1945 hancur dalam kebakaran. Namun, setelah banyak menggali dokumen bersejarah lainnya, Stefani menemukan bahwa Louis Vuitton mampu membuka etalase toko glamor di lantai dasar di Hotel du Parc selama masa rejim Nazi berkat kolaborasi mereka. Sementara itu, beberapa merek lainnya terpaksa ditutup karena menolak bekerja sama dengan Nazi. Jelas sekali, perusahaan merasa malu dengan bagian sejarah mereka ini. Namun, mereka berpendapat bahwa Gaston telah melakukan apa yang perlu dia lakukan agar perusahaannya dapat bertahan. Perancang busana lainnya, seperti Coco Chanel, juga berkolaborasi dengan Nazi untuk memastikan bisnisnya di Paris tidak hancur. Jika bukan karena pilihan mereka untuk bekerja sama dengan musuh, merek mereka kemungkinan besar tidak akan ada lagi saat ini. Ketika Gaston meninggal pada tahun 1970, menantu laki-lakinya yang bernama Henry Reichheimer mengambil alih pengelolaan merek Louis Vuitton. Jadi, sekarang kita memasuki generasi keempat, namun berbeda dengan nenek moyangnya. Henry telah memiliki banyak pengalaman bisnis dari perusahaan yang pernah ia jalankan sebelumnya, sehingga ketika ia mengambil alih Louis Vuitton, ia mampu mengangkat merek tersebut ke tingkat yang benar-benar baru. Henry mulai melakukan perubahan besar pada merek Louis Vuitton, yang untuk mengembangkan dari perusahaan merek keluarga kecil menjadi perusahaan besar seperti sekarang ini. Dia mengubah model Louis Vuitton dari grosir menjadi eceran. Pada tahun 1978, ia bereksperimen ke banyak negara lain, termasuk Jepang selama 6 tahun, dan memperhitungkan inflasi modern, penjualan meningkat dari $20 juta menjadi $260 juta. Maka pada tahun 1984, Henry memutuskan untuk menjadikan perusahaannya publik. Louis Vuitton menjual 1 juta lembar saham, masing-masing senilai $63,63. Henry memanfaatkan momentum dan masuknya uang tunai ini, dan mulai membuka lebih banyak toko di seluruh dunia. Pada tahun 1987, penjualan Louis Vuitton mencapai $1 miliar. Hal ini jauh melampaui apa yang pernah diimpikan Louis muda saat pertama kali membuka tokonya di Paris. Henry juga memutuskan bahwa perusahaannya harus bergabung dengan Moet Hennessy, sebuah perusahaan minuman mewah yang memproduksi sampanye dan cognac, dan bersama-sama mereka membentuk konglomerat mewah baru yang bernama LVMH. Secara teori, dengan bergabung bersama, mereka dapat mengumpulkan sumber daya dan melakukan ekspansi lebih cepat. Sayangnya, setelah merger, Henry tidak bisa akur dengan presiden Moet Hennessy. Maka, Henry meminta seorang pengembang properti sukses yang dikenal bernama Bernard Arnault untuk membantunya mengatasi situasi tersebut. Sayangnya, mengundangnya sebagai investor akan menjadi bumerang. Bernard diam-diam membeli 43% saham Louis Vuitton dan mendapat dukungan dari keluarga Moet dan Hennessy untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di LVMH. Henry merasa dia telah dihianati oleh orang yang dia bawa untuk membantunya, dan menuntut Bernard ke pengadilan, menuntut agar dia tidak lagi memiliki saham mayoritas Louis Vuitton. Namun, pengadilan akhirnya memihak Bernard.
Henry sangat marah karena dia ditikam dari belakang oleh temannya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti bekerja di Louis Vuitton sepenuhnya. Kini, untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun, tidak ada seorang pun dari keluarga Vuitton yang terlibat dengan merek tersebut. Setelah semua drama pengambil alihan yang dilakukan Bernard secara bermusuhan, penjualan Louis Vuitton mulai anjlok. Jurnalis tidak lagi meliputi merek tersebut. Untuk sementara waktu, tampaknya perusahaan tersebut mungkin akan gagal. Namun, Bernard tahu cara mengubah nasib perusahaan. Louis Vuitton kembali bangkit ketika mulai berkolaborasi dengan beberapa perancang busana selama koleksi peringatan 100 tahunnya. Nama-nama besar seperti Vivienne Westwood dan Isaac Mizrahi semuanya membuat logo monogram LV yang ikonik dengan gaya mereka sendiri. Mereka menciptakan produk yang belum pernah dilihat pelanggan sebelumnya. Dan orang-orang sekali lagi mencoba mendapatkan tas Louis Vuitton. Pada akhirnya, investasi Bernard di Louis Vuitton membuahkan hasil yang sangat besar. Dia sekarang adalah CEO LVMH. Pada tahun 2021, Forbes secara resmi menjulukinya sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih lebih dari 180 miliar dolar. Tentu saja, seiring dengan pergerakan harga saham, peringkat daftar orang terkaya ini pun ikut berubah. Namun dia hampir selalu masuk dalam daftar 5 orang terkaya di dunia. Namun di antara orang-orang terkaya seperti Bezos, Mark, Buffett, Bernard Arnault jelas merupakan orang yang paling tidak dikenal karena ia lebih memilih untuk tidak menjadi pusat perhatian. Yang kami tahu adalah ia memiliki reputasi yang sangat kejam dalam bisnis. Ia dikenal sebagai serigala dalam Kashmir. Itulah sebabnya saat ini LVMH memiliki lebih dari 70 merek berbeda yang dimilikinya. Melalui seluruh akuisisi dan merger yang dilakukan Bernard, perusahaan yang satu ini memiliki begitu banyak merek termewah di dunia. Namun, semuanya dimulai dari seorang remaja tunawisma yang miskin.